Selamat datang kembali di channel YouTube Trimono Group. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah yang pernah dialami oleh salah seorang narasumber saya di channel YouTube Trimono juga podcast. Jadi waktu itu kita melakukan podcast dan menceritakan tentang cerita horor yang pernah dialaminya. Jadi dia ini adalah seorang laki-laki, sebut saja dia Bambang. Ya. Jadi dia pernah mengalami satu kejadian yang unik, menarik, ya, horor. Oke, bagaimana ceritanya kita akan simak bersama-sama. Jadi dia ini, sebut saja dia si Bambang, pernah ditugaskan untuk menjaga sebuah rumah saat si pemilik rumah melakukan perjalanan keluar kota. Jadi si tuan rumah ini kebetulan akrab dengan si anak ini yang sebut saja dia Bambang agar bisa menjaga rumah itu. Si Bambang mengiyakan tawaran tersebut untuk menginap di rumah si pemilik rumah karena kebetulan si Bambang juga memang sering nginap di sana karena si Bambang dan pemilik rumah ini memiliki hubungan yang akrab sehingga si Bambang dengan rela dan ikhlas tinggal di rumah tersebut selagi pemilik rumahnya keluar kota. Nah, singkat cerita, pemilik rumah sudah keluar kota, tinggallah si Bambang sendirian di rumah. Dan pada malam, awalnya semua berjalan begitu lancar, aman, tentram, dan tidak ada masalah sama sekali dari pagi sampai malam. Nah, pada saat malam lah baru ada insiden yang terjadi. Itu pun di saat si Bambang sudah tertidur. Dan pada saat tertidur itu si Bambang kemudian mendengar ada suara langkah kaki. Pertama langkah kaki yang si Bambang perkirakan ini mungkin sudah dewasa. Artinya dari langkah kakinya itu mungkin ini adalah orang dewasa. Si Bambang awalnya bingung, wah perasaan cuma saya sendiri di rumah ini kok ada langkah kaki di ruang tamu. Lalu yang kedua, si Bambang sudah tertidur dan mendengarkan ada langkah kaki seperti anak kecil. Si Bambang bingung kan, wah ini kok ada anak kecil di rumah ini. Tapi di sini situasinya si Bambang merasa bahwa ini antara dia tertidur, mimpi dan nyata. Si Bambang tidak takut, tapi si Bambang merasa kok aneh. Nah, singkat cerita, langkah kaki anak kecil ini mulai terdengar semakin jelas dan semakin mendekat ke arah kamar si Bambang. Nah, si Bambang di dalam kamarnya sudah mulai siap-siap menunggu si anak kecil ini muncul di pintu. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Memang betul bahwa ada sosok anak kecil yang muncul di pintu kamar tempat Bambang tidur tersebut. Jadi si Bambang melihat dengan jelas bahwa ada anak kecil yang muncul dari pintu kamar yang ditempati oleh si Bambang tersebut. Si Bambang melihat bahwa itu adalah anak kecil yang anak kecil juga menatap si Bambang. Mereka saling tatap-tatapan. Jadi posisinya si Bambang itu tidur di ranjang, anak kecil muncul di pintu. Ya, karena kebetulan pintu kamar yang Bambang tempati itu tidak memiliki daun pintu, jadi hanya ditutup dengan kain gorden saja. Nah, dari kain gorden itu kemudian ceritanya si anak kecil ini geser kain gordennya dan anak kecil itu mulai masuk ke dalam kamar sambil menatap si Bambang dan si Bambang juga menatap si anak kecil tersebut. Si anak kecil kemudian jalan. Anehnya si Bambang itu tertidur di ranjang dan si Bambang seolah-olah tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Jadi dia seperti ketindisan. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu istilah ketindisan. Dia sadar bahwa ada sosok anak kecil yang bergerak dari pintu kamarnya menuju kepada dirinya, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan dia tidak bisa terjaga untuk ya mungkin lari atau sekedar berbicara atau intinya seperti ketindisan. Lalu si Bambang melihat anak kecil ini berjalan pelan-pelan dan kemudian dia mulai merangkak sambil menuju ke arah si Bambang. Si Bambang semakin panik dan tidak bisa menggerakkan
badannya. Lalu si anak kecil itu merangkak, awalnya pelan-pelan, lalu kemudian si anak kecil itu merangkak begitu cepat, seperti lari ke arah si Bambang, tapi posisinya itu merangkak. Jadi bisa dibayangkan dia di lantai kamar itu, dia merangkak menuju ke tempat si Bambang. Sampai di depan muka si Bambang, anak kecil itu nggak ngapa-ngapain, cuma berbisik kepada si Bambang. Apa yang dikatakan si anak kecil tersebut kepada si Bambang? Dia mengatakan, ibuku mau datang. Entah apa maksudnya, tapi dia hanya berbisik di telinga si Bambang, ibuku mau datang. Kemudian dia lenyap, hilang. Dan saat hilang itulah si Bambang kemudian sadar dan bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Entah apa maksudnya, intinya si anak kecil itu membisikkan sebuah kalimat, ibuku mau datang. Si Bambang akhirnya terjaga, kaget, dan ya jelas dia ketakutan pada malam itu. Dia bahkan tidak bisa tertidur sampai subuh, sampai pagi karena sudah merasa ketakutan. Jadi inilah kisah yang pernah dialami oleh si Bambang. Jelas ini adalah nama samaran di sebuah rumah seorang diri, dan ini adalah kisah yang dialami oleh Bambang secara nyata. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian cerita yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Trimono Group. Dan sampai jumpa.